Halo guys, selamat datang di Personal Fresh. Bagaimana nih kabar kalian semua hari ini? Gua doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang maksimal, diberikan kebahagiaan bersama keluarga kalian, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke, di video gua kali ini, gua ingin mempersembahkan review parfum gua ini untuk kalian semua yang sedang mencari parfum murah, ya tentunya dengan kualitas yang gak murahan dan dengan vibes tropis, masculine dan juga elegan. So, kenalin pendatang baru di koleksi gua, Cutlatch Island 100 ml Extrait de Parfum. Wow, gokil banget guys. Buat gua parfum ini tuh wanginya unik banget guys. Manis, woody, ada sentuhan kelapa dan tetap classy. Tapi bagaimana dengan performa yang lainnya? Apakah parfum ini worth to buy? Gua bakal bedah tuntas mengenai parfum ini dari A sampai Z. So, stay tune. Alright guys, pertama-tama gua mau bahas dari segi build quality dan juga presentasi dari parfum yang satu ini ya. Seperti yang bisa kalian lihat, bentuk botolnya benar-benar simple, elegan dan juga terlihat fresh. Desainnya ini kotak bertekstur ya guys. Jadi di bagian belakang ini ya, ini dia full tekstur dan juga di bagian depan bertekstur. Di tengah-tengah dia ada emblem ya, bertuliskan Island dan bawahnya ini Cutlatch. Oke. Berwarna gold dan ya untuk bodinya sendiri ini berwarna green emerald ya guys. Jadi kalau secara dari kamera, dari lighting yang gua pakai ini ya, dia ini merupakan gradasi. Jadi yang bawahnya ini hijau emerald, perlahan-lahan dia jadi hitam. Oke. Gokil, ini elegan banget guys. Serius, simple tapi elegan. Cutlatch Island ini udah memberikan contoh seperti itu ya guys dari segi presentasinya. Dan di bagian samping nggak ada ornamen apa-apa. Lanjut ke bagian capsnya, dia berwarna gold dan cukup berat guys. Di bagian atasnya ini dia ada grafir atau emboss gitu ya, bertuliskan Cutlatch ya guys. Dan untuk di sisinya dia ini bergerigi dan ini teksturnya pun juga bagus banget ya guys. Untuk detail-detailnya ini bener-bener diperhatikan sekali, yang sangat gua sayangkan ya nggak ada suatu produk atau suatu suatu kemasan yang sempurna. Dia untuk di bagian penguncinya itu tidak ada guys, sangat disayangkan banget dan ini gampang sekali untuk terlepas atau terjatuh. Well, lanjut ke bagian sprayernya, dia juga berwarna gold senada dengan tutupnya atau capsnya ya guys. Dan gua tes dulu ya untuk nozzle-nya, apakah dia bisa bekerja dengan baik, apakah ada leaking atau ada seret atau hal-hal yang nggak gua inginkan lainnya. Oke, coba dulu. Nice. Mantap banget guys. Oke. Delicious. Man. Untuk dari segi sprayernya atau dari segi nozzle-nya, dia mampu mengeluarkan jusnya dengan cukup lebar, dengan cukup jauh, hanya dengan sedikit tekanan. Well, secara overall, untuk build quality dari Cutlatch Island yang satu ini udah cukup bagus guys. Bahkan udah gue bilang sangat bagus. Dan kalau gue bisa kasih nilai, gue akan kasih nilai 8/10. Good job buat Cutlatch, terutama untuk Cutlatch Island. Dan sekarang yuk kita lanjut untuk ngebahas mengenai performance dan juga first impression gue setelah gue coba parfum yang satu ini. Let's go. Oke guys, sekarang the moment of truth. Gue semprotin dulu ya parfum ini ke kulit gue. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. Mantap banget guys. Gue suka banget sama openingnya ini ya guys. Oke, di semprotan pertama atau di bagian openingnya langsung berasa banget wangi dari pineapple atau dari nanasnya ya guys. Dia segar, manis, juicy,
Ini bukan kayak nanas yang ada di sirup gitu ya guys, tapi buat gua pribadi ini tuh lebih ke buah nanas yang matang dan juga mahal. Di belakangnya ada sedikit aroma warm spicy dari ginger atau jahe ya. Ini pun juga dikombinasi dengan aroma cypress yang memberikan kesan yang green. Ini tuh enak banget guys wanginya, serius. Unik banget, gue tuh langsung kebayang sama minuman mocktail yang ada di pinggir pantai. Lalu setelah 10-15 menit kemudian, wangi nanasnya mulai tone down. Di sini karakter utamanya mulai muncul, yaitu coconut atau kelapa. Tapi ini bukan kelapa berjenis santan yang untuk dimasak ya guys. Tapi ini tuh lebih creamy, lebih milky coconut yang ngeblend sama woodsy notes atau aroma kayu-kayuan. Jadi menurut gua wanginya itu memberikan kesan yang manis gurih, tapi tetap ada pondasi maskulin dan juga dewasa dari aroma kayunya. Buat gua pribadi, ini vibes-nya kayak lu lagi pakai kemeja linen putih, duduk di resort yang mewah sambil memegang segelas pina colada. Sekarang kita masuk ke bagian base notes atau bagian dry down-nya. Wanginya di bagian dry down-nya ini makin warm atau hangat ya guys. Manisnya yang tadi di awal dan di tengah itu menjadi lebih soft berkat tonka bean yang mirip dengan vanilla ya untuk karakter wanginya. Juga sandalwood plus ada amber dan ambergris yang ngasih kesan hangat dan sedikit asin. Kombinasi ini menurut gua membuat parfumnya punya karakter yang elegan, intimate, dan juga tahan lama. Fix, klasifikasi sweet woody coconut itu pas banget buat deskripsiin parfum ini. Sekarang, gua mau bahas bagian yang paling krusial buat kaum mendang-mending, yaitu performanya. By the way, gua udah pakai parfum ini untuk aktivitas indoor maupun outdoor. Untuk longevity-nya, secara dia, extract the parfum dengan harga 300 ribuan, buat gue pribadi performanya sih udah gila banget guys. Mantep banget. Sebagai contoh, saat gue mencoba parfum ini di indoor yang ber-AC, di kulit gue wangi dari parfum ini bisa stay di sekitar 4-5 jaman. Lalu untuk di baju bisa bertahan di antara 6-8 jam. Gokil banget guys. Dan saat gua pakai di outdoor yang panas-panasan gitu ya, gua berkeringat, gua terkena polusi gitu, wangi dari parfum ini bisa stay di kulit gua di kurang lebih antara 2 hingga 3 jam. Dan di baju bisa tembus sampai 4 jam. Buat gua ini udah mantap banget guys. Shades dari parfum ini tergolong moderate to strong saat kalian berjalan di koridor atau beraktivitas di dalam ruangan yang ber-AC. Orang sekitar kalian pasti bakal notice sama kehadiran wangi si parfum ini guys. Untuk projectionnya di 1-2 jam pertama pancarannya kuat, bisa sampai radius 1,5 meter. Tapi setelah itu dia akan perlahan-lahan menjadi lebih kalem ya guys, menciptakan scent bubble di sekitar kalian yang intimate, tapi tetap kecium sama orang yang berada di dekat kalian. Terus parfum ini buat siapa sih dan pakainya kapan? Oke, menurut gua ini super fleksibel ya guys. Cocok untuk kalian para pria berusia 20 tahun ke atas. Untuk anak kuliahan itu bisa banget. Untuk pekerja kantoran juga bisa banget guys. Karakternya ini playful tapi tetap ada sisi dewasanya. Ini parfum happy vibes banget guys. Sempurna banget buat acara casual sampai semi formal. Dipakai untuk ngampus oke banget. Untuk ngantor juga oke banget. Untuk ngedate sore dengan pasangan kalian ya, ini juga bagus banget. Setelah berolahraga cocok banget untuk kalian yang butuh seger-seger gitu ya guys. Dan juga untuk liburan, ini udah paling the best guys. So apa kesimpulan akhir untuk Hot Lodge Island ini? Worth it atau skip aja? Well, jawaban gue
pastinya super duper worth it. Ini adalah salah satu best deal ya di dunia perparfuman saat ini. Dengan harga 300 ribuan guys, lu bisa dapat nih satu botol dengan build quality yang bagus. Kedua, konsentratnya udah extract the parfum. Ketiga, wangi unik, sweet, woody, coconut yang bikin candu. So, kalau kalian lagi cari parfum unisex yang wanginya asik, manis, tropis, dan tahan lama untuk dipakai sehari-hari, kalian wajib punya parfum ini guys. Ini adalah tipe parfum compliment getter yang bakal sering orang nanya. Oke guys, gua rasa sampai di sini dulu ya. Sedikit review mengenai Cutlatch Island Extract the Parfum. Thank you banget untuk kalian semua yang udah nyempetin nonton video gua ini dari awal hingga akhir. Semoga video gue ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, likes, shares, dan juga komen. Dukungan kalian untuk channel gue bener-bener sangat bermanfaat. See you again on my next videos. Gue Diki from Persona Frex is signing out. Ciao.